Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mengajarkan mengenai penyelesaian tugas kedua dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dari Universitas Terbuka atau UT. Jadi ini saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya dua tugas yang menjadi tugas teman-teman semuanya. Yang pertama adalah dalam tugas kedua ini yaitu yang pertama adalah membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan. Sebenarnya rangkuman bacaan referensi ini teman-teman sudah buat di tugas pertama dalam bentuk tabel yang kemarin itu. Jadi teman-teman cukup memindahkan saja dari tugas yang pertama kemarin, kemudian nanti dijadikan tugas kedua. Namun ada satu tambahan lagi yaitu di nomor 2, di mana teman-teman diminta untuk membuat sebuah kutipan langsung dan tidak langsung, serta dengan sumber referensinya. Nah, saya akan memberikan contoh dulu yang pertama terkait membuat rangkuman bacaan referensi, di mana saya sudah mengambil salah satu tugas dari punyanya teman-teman semuanya yang sudah tepat menurut saya. Jadi, saya akan perlihatkan. Barangkali teman-teman yang lain masih ada yang kurang tepat dalam pembuatannya atau penyusunannya, sehingga masih ada waktu untuk memperbaiki atau mengerjakan kembali tugas yang kedua ya, terutama ya tugas yang kedua. Jadi ini saya perlihatkan, ini tugas pertama dari teman kita yang bernama Mas Calvin Francisco Silalahi. Ini adalah rujukan ya, daftar rujukan dari penelitian terdahulu ya, yang dibuat memang betul seperti ini dalam penyusunannya. Dan kemarin seperti yang saya beritahu ya, minimal itu 10 ya, 10 rujukan. Tapi sebenarnya teman-teman, ternyata setelah saya pelajari, 10 itu tidak semua jurnal ya. Seperti teman-teman ini 10 itu jurnal. Bahwasanya kalau di UT ternyata 10 itu terdiri dari 5 jurnal, kemudian 5 buku atau repositori skripsi seperti itu ya. Skripsi atau tesis. Jadi 5 jurnal dan 5 skripsi atau tesis beserta atau juga 5 buku. Jadi totalnya memang 10. Kemudian jika saya lihat dari 10 referensi terdahulu yang dibuat oleh Mas Calvin ini, mungkin ya saya bisa melihat ini judulnya, kita lihat dulu judulnya adalah ini ya teman-teman, pahami ya, analisis kualitas layanan ya. Di era itu harusnya di belakang ya teman-teman ya. Jadi judul yang tepat itu sebenarnya begini, analisis kualitas layanan terhadap efisiensi layanan nasabah pada bukan di kalau di itu tempat pada era digitalisasi perbankan di Kota Tegal. Ini sebenarnya teman-teman harus spesifik pada pada apa gitu ya. Namanya juga perbankan, berarti harusnya analisis kualitas layanan terhadap mungkin kualitas layanan digitalisasi perbankan apa gitu ya mungkin ya, terhadap efisiensi layanan nasabah bank apa misalkan di Kota Tegal. Sehingga teman-teman di sini tidak melakukan penelitian di semua bank, misalnya, di semua bank yang ada di Kota Tegal. Ngapain seperti itu ya? Cukup di satu bank atau dua bank dengan mengkombinasikan atau mengkomparasikan, itu membandingkan, itu sudah cukup teman-teman. Jadi tidak perlu teman-teman melakukan penelitian di satu kota ya, satu kota semuanya. Ingat teman-teman masih skripsi, ini bukan merupakan tesis dan bukan disertasi, sehingga teman-teman diperbolehkan kalau hanya mengambil satu objek penelitian saja. Jadi saran saya, jika melihat dari, nah apalagi melihat dari kerangka pemikiran ini bisa dilihat bahwa pengaruh ya, kalau analisisnya terlalu dangkal ya teman-teman, apalagi teman-teman nanti menggunakan alat analisis ya, baiknya tidak perlu menggunakan analisis tapi menggunakan pengaruh atau dampak ya. Pengaruh kualitas layanan terhadap dan digitalisasi perbankan. Oh ini ada dua variabel berbeda. Jadi tidak boleh ada di ya. Di itu di tempat, teman-teman. Di bank mana. Kok di era digitalisasi itu tidak boleh. Jadi kualitas layanan dan digitalisasi, pengaruh kualitas layanan dan digitalisasi perbankan terhadap efisiensi layanan nasabah bank apa di kota Tegal. Gitu. Ya, saran saya seperti itu. Nah, mari kita lihat kualitas layanan dan digitalisasi perbankan apakah ada di referensi ya terhadapnya efisiensi.
layanan. Oke, mari kita lihat apakah sama efisiensi layanan nasabah dengan variabel independennya adalah kualitas layanan dan digitalisasi perbankan. Oke, yang pertama, loyalitas. Tapi loyalitas juga ya teman-teman. Bisa, teman-teman. Saya cek dulu. Efisiensi teman-teman. Efisiensi layanan nasabah. Bukan loyalitas. Jadi loyalitas. Efisiensi layanan. Jadi ini tidak bisa ya. Nomor satu ini mohon maaf. Meskipun ada digitalisasi layanan perbankan. Tapi terhadapnya loyalitas. Sementara teman-teman ini, Mas Taufin ini terhadapnya adalah terhadap efisiensi. Nah, ini sudah hal yang berbeda. Efisiensi dan loyalitas sudah hal yang berbeda. Sehingga nomor satu ini saya pastikan tidak bisa digunakan sebagai penelitian tertentu. Ya, harus mencari yang benar-benar klik gitu ya. Persis entah itu variabel dependent, independennya, semuanya sama. Kalau ada variabel mediasi dan moderasi juga harus sama. Kalau ada, kalau enggak juga misalkan hanya variabel independen dan dependen saja sebenarnya sudah cukup ya untuk teman-teman SHP. Kemudian ini pengaruh digital bank dan kualitas pelayan tapi terhadapnya kepuasan bukan efisiensi layanan. Nah ini juga nggak bisa ya nomor dua ya teman-teman ya. Jadi tolong benar-benar dipahami. Ya, kemudian ini pengaruh citra merek kualitas layanan di digital bank terhadap loyalitas. Nah, jadi teman-teman juga nggak bisa loyalitas nasabah terhadap loyalitas nasabah dan terhadap efisiensi layanan itu sangat berbeda. Ini dua hal yang sangat berbeda ya. Indikatornya juga berbeda sehingga tidak bisa digunakan menjadi eh, apa namanya semacam rujukan. Ya, gitu. Kemudian ini tingkat loyalitas dia dari kualitas pelayanan. Oke, jadi tingkat loyalitas ini nggak bisa teman-teman, kecuali kalau teman-teman videonya tadi pengaruh kualitas pelayanan dan digitalisasi layanan perbankan terhadap loyalitas pelanggan. Nah ini tolong dipahami. Jadi hal yang tidak mungkin jangan dijadikan mungkin karena penelitian itu harus ada dasarnya. Kemudian pengaruh transformasi digital. Nah, terhadap produktivitas dan kualitas layanan ini juga tidak bisa. Ya, ayo, tolong dipahami betul ya. Kemudian ini pengaruh kepercayaan, kepuasan, dan kualitas layanan terhadap loyalitasnya. Ini hampir semua loyalitas pelanggan, teman-teman ya. Jadi, lebih baik saran saya, Y-nya diganti, jangan efisiensi layanan, tapi loyalitas pelanggan saja ya, atau loyalitas nasabah ya. Kalau perbankan itu bukan konsumen, bukan pelanggan, istilahnya adalah nasabah. Ya, teman-teman menggunakan istilah yang digunakan oleh objek penelitian dan memaksakan untuk memasukkan membuat suatu istilah-istilah baru karena memang itu tidak terlalu familiar takutnya nanti tidak valid nanti ya. Kemudian dampak inovasi digital terhadap perilaku penggunaan ini jauh berbeda ini. Ya, yang tadi adalah kualitas layanan dan digitalisasi layanan, ini inovasi digital. Dan terhadapnya bukan efisiensi layanan, tapi perilaku penggunaan. Ini sangat berbeda ya. Jadi tidak bisa dijadikan rujukan atau penelitian tertentu. Kemudian ini adalah membangun loyalitas, peran strategi pemasaran digital dan kualitas layanan terhadap kepercayaan nasabah ini sangat jauh berbeda teman-teman ya. Tidak bisa. Jadi memang harus benar-benar yang betul-betul bisa digunakan ya. Kemudian dampak digitalisasi terhadap kepercayaan ini sangat jauh sekali ya. Kepercayaan dengan eh, apa namanya efisiensi layanan itu sangat jauh ya. Indikatornya itu berbeda nanti pastinya. Jadi tidak bisa jadi rujukan. Transformasi layanan perbankan dari antrian panjang menuju banking in digital. Ini aja kelihatan dari judulnya itu bukan kuantitatif, tapi kualitatif atau deskriptif. Nah, kalau kualitatif ini tidak ada istilah variabel independen, tidak ada variabel dependen. Tapi berdasarkan fenomena, bukan berdasarkan teori. Nah, ini eh, tidak bisa menjadi acuan teman-teman, karena teman-teman ini di Mas Calvin ini menggunakan penelitian kuantitatif. Sehingga untuk rujukan juga harus yang kuantitatif, tidak boleh menggunakan rujukan yang kualitatif seperti itu. Tolong dipahami bahwasanya nomor satu tugas dari UT nomor satu terkait membuat rangkuman bacaan referensi.
Ini betul dibuat seperti ini, betul, betul sekali. Ada peneliti, jadi yang pertama adalah nama peneliti dan tahun, kemudian ada judul, ini ada peneliti dan tahun, ini ada judul, ada variabel penelitian. Kalau kuantitatif itu pasti tanyakan variabel, dependen, dan atau kalau ada moderasi mediasi, kalau tidak ada ya nggak apa. Kemudian jenis penelitiannya kuantitatif, kalau kualitatif tidak ada variabel ya teman-teman ya. Kemudian alat analisisnya apa? Dia menggunakan alat analisis TFS, menggunakan alat analisis TLS, buat PLS, atau yang lainnya. Israel ini sebagainya. Hasil penelitian dari penelitiannya ini, Leonardo ini, Sri Mulyati dan teman. Kemudian persamaan dengan penelitian teman-teman itu apa? Kemudian perbedaannya apa? Dia sangat berbeda ya ini kalau yang punya Mas Kalvin karena variabel Y-nya itu berbeda. Yang punyanya Mas Kalvin itu adalah efisiensi layanan. Kalau yang ini berkaitan dengan kepercayaan konsumen. Itu sangat berbeda ya teman-teman. Dan tidak bisa menjadi satu kesatuan ya, karena harus sama. Y-nya atau variabel dependennya itu syaratnya harus sama. Jadi sama ya. Jadi modelnya sama seperti ini, namun tolong diperbaiki lagi. Ini berlaku untuk semuanya, bahwasanya yang menjadi rujukan dalam artikel penelitian tertentu adalah yang sangat mirip antara variabel independen atau variabel X dan variabel Y atau variabel dependennya. Tidak boleh berbeda, meskipun itu hanya variabel Y. Ya. Jadi Y-nya teman-teman itu apa, variabel Y-nya, atau variabel dependennya apa, misalkan tadi ya, apa namanya, terkait dengan efisiensi digital atau efisiensi layanan. Ya berarti teman-teman harus mencari gimana penelitian yang terkait dengan kualitas layanan dan digitalisasi perbankan terhadap efisiensi layanan perbankan. Harus mencari. Ya. Kemudian yang kedua membuat kutipan langsung dan tidak langsung beserta sumber referensi. Oke, saya berikan contoh dalam penyusunan buku ya, penyusunan kajian teori karena kutipan baik langsung dan tidak langsung akan sangat banyak teman-teman tulis nanti di kajian teori atau kajian. Ya, kalau di pendahuluan itu tidak terlalu banyak kutipan, justru banyak itu teman-teman menceritakan sendiri ya akan fenomena latar belakang teman-teman mengambil penelitian tersebut, latar belakang teman-teman mengambil objek tersebut, kemudian fenomena atau permasalahan yang terjadi di sana. Semua itu ditulis berdasarkan pemikirannya teman-teman. Jadi itu bukan kutipan. Kutipan adalah ketika kita mengambil eh, pendapat atau teori orang lain. Contohnya misalkan nanti di kajian eh, teori ya, misalkan teman-teman akan mengambil variabel terkait kepuasan konsumen sebagai variabel Y-nya. Nah, ini ada caranya ya. Dan kebanyakan mengambilnya di situ ya. Oke, saya stop share dulu. Kemudian saya share lagi. Oke, ini saya ambil dari buku saya sendiri ya teman-teman ya. Ini halaman 8. Jadi ini buku saya sendiri teman-teman. Saya beserta dengan teman-teman saya menulis serta ibu dosen. Oh bapak ibu dosen ya. Kemudian bisa teman-teman mau mengambil materi terkait kewirausahaan sosial ya. Nah, ini. Di sini dijelaskan, kewirausahaan sosial merupakan setiap pendekatan inovatif dalam mengatasi masalah sosial melalui penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan. Ini adalah kutipan langsung yang ditulis oleh saya dan teman-teman ya di buku ini. Ketika teman-teman tidak ingin merubahnya, pengennya plek nanti ditulis di dalam skripsi teman-teman itu namanya kutipan langsung. Dan itu ada caranya ya teman-teman ya. Cara caranya adalah ini kutipan langsung ya. Cara penulisan adalah jadi menurut ini kitabnya di awal kalimat misalkan UID karena penulis pertamanya itu biasanya di 2025 penulisnya
Nah, kepuasan, nah ini ya, bisa di kewirausahaan, Mama. Kewirausahaan sosial merupakan, ingat dalam penulisan skripsi, tolong mulai sekarang membiasakan menggunakan pensil Roman dengan spasi satu kemudian. Nah, oke, itu jika kutipan tidak langsung sebenarnya. Kalau kutipan langsung ini harus spesial karena teman-teman mengambil dari orang lain dan nanti ketika teman-teman tidak membuat menjadi kutipan langsung, maka muncul plagiasi. Ya, nanti muncul plagiasi yang tinggi. Maka harus disiasati. So, kalau kutipan langsung itu caranya adalah dibuat spasi satu. Jadi kalau misalkan tulisannya ada kurang dari 5 baris, ini kan 2 baris. Kalau kurang dari 5 baris, maka dibuat spasi satu. Kalau teman-teman takut akan terjadi plagiasi yang tinggi ketika nanti teman-teman ngecek apa plagiarismenya, teman-teman bisa melakukan parafrase sehingga menjadi kutipan tidak langsung. Nah, bagaimana dengan penulisan kutipan tidak langsung, misalkan dengan materi yang sama? Nah, ini jangan lupa dicatat. Karena kan penulisnya banyak, jadi harus kita. Jadi ini adalah kutipan langsung karena saya mengambil langsung copy paste dari buku. Nah, bagaimana jika saya takut jika ini nanti menimbulkan banyak apa namanya plagiasi, maka saya membuat sebuah tulisan eh, tidak langsung atau kutipan tidak langsung. Oh, harus saya paraphrase apa yang ada. Ya. Misal ini, kalau teman-teman bingung melakukan paraphrase, ini sebenarnya ada caranya. Ya, saya tutup dulu. Kita menggunakan AI, standar AI, untuk melakukan paraphrase. Tapi bukan AI yang ChatGPT atau yang kita menggunakan yang namanya Chatbot, ya, aplikasi namanya. Ini bukan aplikasi yang harus diinstal dulu ya. Ini adalah aplikasi website. Jadi teman-teman juga bisa di Google ya, tanpa menggunakan aplikasi. Tapi ini sebenarnya aplikasi. Nah, ini teman-teman bisa memasukkan ini dan melakukan paraphrase ini ketik paraphrase klik ya. Nanti eh, tugasnya adalah memparafrase tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Berarti jalan satu-satunya adalah teman-teman harus mentranslate dulu. Translate dengan menggunakan translate Google ya karena terlalu biasa. Teman-teman mencoba menggunakan DeepL. DeepL ini salah satu aplikasi translator AI yang digunakan dan cukup bagus. Ya. Lihat jangan. DeepL. Kemudian kita pastekan di sini, jadi agar minat, agar keluar muncul berbahasa Inggris ya, ketipan langsung tadi. Jadi kita tunggu, mana bahasa Inggrisnya ini belum muncul. Jadi harus di copy paste kutipan langsungnya di sini, kemudian di bahasa Inggris ya. Hmm. Ini keluar ya, ini bahasa Inggrisnya. Oke, kita copy paste yang translation Copilot tadi ya, kita klik ya yang kotak tadi kotak kecil ini ya. Secara langsung tidak langsung translation ketika copy copy Copilot itu mengcopy ya. Kemudian kita masukkan, kita pastekan di sini. Kemudian kita tadi sudah memilih paraphrase ya. Sekarang kita melakukan paraphrase atau paraphrase dengan menggunakan will. Kita tunjuk hasilnya bagaimana. Tapi mungkin di sebelah kanan ini adalah parafrasenya ya. Oke, ini parafrasenya teman-teman harus masih dalam bahasa Inggris ya. Kita bahasa Indonesia kan dengan menggunakan DeepL tadi. Kembali lagi ke DeepL. Jadi fungsinya dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, kembali lagi ke bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia juga. Ini adalah kutipan tidak langsung. Kembali lagi ke Word. Nah, mari kita bandingkan. Di sini, kewirausahaan sosial ini berdasarkan
kutipan langsung. Sedangkan yang di bawahnya kutipan tidak langsung. Sehingga spasinya kembali lagi seperti ini. Apa dia? Nah, tergantung dari spasi dalam penulisan penulisan karya ilmiah bagaimana di kampus masing-masing. Ya. Kita bandingkan di sini ada istilah kewirausahaan sosial merupakan sebuah pendekatan inovatif dalam mengatasi masalah sosial melalui penerapan prinsip kewirausahaan. Itu kutipan langsung yang diambil dari buku tanpa melakukan parafrase. Nah, sedangkan yang di bawah ini sudah melakukan parafrase, di mana di sini dijelaskan tidak ada kata menurut, tapi langsung Sri Ayun mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai pendekatan inovatif dalam tidak mengatasi lagi, tapi menerapkan konsep-konsep kewirausahaan untuk mengatasi masalah sosial. Dibalik gitu ya. Sehingga ini bukan lagi menjadi kutipan langsung, melainkan kutipan tidak. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencoba mengambil dari variabel minimal misalkan satu atau dua gitu ya. Variabel, misalkan variabelnya tadi adalah eh, apa namanya kualitas layanan. Jadi juga teman-teman coba cari di buku. Nah, coba cari di buku, bukunya siapa bebas. Ya, jangan lupa diberikan citasi seperti ini ya. Bisa di awal atau di akhir, kemudian cari tentang kualitas layanan misalkan. Ambil dari buku, definisinya langsung masukkan ke dalam Word. Nah, itu berarti ketika langsung, karena tidak melalui parafrase. Kemudian yang kedua, dengan pernyataan yang sama, coba teman-teman lakukan paraphrase. Paraphrase dengan cara yang saya lakukan tadi, yaitu harus di ditranslatekan ke bahasa Inggris, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi namanya Quillbot, kemudian keluar lagi. Nah, paraphrase-nya kita bahasa Indonesia. Itu yang menjadi kutipan tidak langsung. Daripada teman-teman membuat kutipan tidak langsung sendiri atau memparafrase sendiri pasti akan lebih membingungkan. Maka gunakan aplikasi AI yang sudah ada agar lebih mudah dan lebih cepat dalam pengertian. Nanti misalkan teman-teman variabelnya ada dua independen, satu dependen. Maka teman-teman dalam satu variabel itu harus mencari minimal dua ya. Dua kutipan langsung dan dua kutipan tidak langsung. Maka bisa dikatakan kalau tiga variabel berarti enam, sekitar enam kutipan. Tiga kutipan langsung dan tiga kutipan tidak langsung. Seperti itu tugasnya teman-teman silahkan dikerjakan. Semoga bisa mengerjakan dengan mudah dan lancar. Dan semoga teman-teman bisa mengumpulkan tugas tersebut tepat pada waktunya. Ya, oke. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan di kolom e-learning. Ya, jadi nggak perlu diskusi di WA group. Jika teman-teman malu atau sungkan, bisa diskusi di e-learning. Ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.